Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kunihiko Koiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya adalah untuk mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Di Gedung Chuo Sangiin pada tanggal 28 Mei 1945, anggota BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wedodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Woo! Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI, misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi dan diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945 yang terdiri atas Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam pada 12 Agustus 1945 untuk menemui Jenderal Terauchi. Ia menyambut kedatangan mereka dan berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dijadikan sebagai kesempatan yang baik oleh golongan muda untuk menyatakan kemerdekaan. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok malam hari pada 16 Agustus 1945. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok dengan alasan untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Soekarno dan Hatta sadar sebenarnya para pemuda ini bermaksud untuk memaksa kedua tokoh untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Namun, Soekarno dan Hatta tetap bersikeras agar proklamasi dilaksanakan setelah sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Namun, akhirnya keinginan para pemuda disetujui. Ahmad Subarjo kemudian berhasil membawa pulang Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan langsung membawa mereka ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah inilah kemudian naskah proklamasi kemerdekaan dirumuskan. Pukul 4 WIB dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada, yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi. Tetapi Soekarno tidak setuju, karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Beliau sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul tersebut disetujui. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Ibu Fatmawati, juga dikibarkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Orang-orang Inggris dan Belanda yang sebagian telah datang ke Indonesia langsung menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Kemudian, pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Plockman dibantu kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Kemudian mereka memanjat dan menurunkan bendera merah putih biru, kemudian disobek bagian warna birunya. Setelah itu, bendera tersebut dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Pada sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan sebagai dasar hukum negara dan mengganti kata-kata yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hatta telah mengkonsultasikan hal ini dengan para pemuka Islam. Hatta menegaskan bahwa kesepakatan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas mayoritas saja.
Kemudian dilanjut dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang menghasilkan Ir Soekarno sebagai presiden Indonesia dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sidang PPKI yang kedua dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang yang kedua ini, panitia kecil yang telah dibentuk oleh Soekarno membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Surakarta. Selain itu, mereka juga membagi Indonesia menjadi 12 departemen dan kementerian yang membantu. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. NKRI juga membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945. Kemudian lahir berbagai parpol sebagai berikut. Lalu TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berkembang menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, di sisi lain, Jepang tidak senang kalau terjadi perubahan status quo, yaitu dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Oleh karena itu, Jepang membubarkan PETA pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir PETA akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno bersikap sangat hati-hati dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika.